riwayatnya di luar. Makanya kita ini asalnya dari Tuhan, ya tentunya harus kita kaji diri kita ini biar mengenal Tuhan gitu. Ya, karena kita memang asalnya dari Tuhan. Bahkan artinya bahkan kita cari kitab-kitab lain ya. Artinya untuk meriwayatkan diri kita kita dengan Allah ya. Yang ada hanya kabar-kabar berita ya. Al-hadis para sahabat-sahabat ya. Artinya sahabat berimannya tidak akan sampai dia berdalil pada Allah, tidak akan sampai. Kalau kita masih meriwayatkan Allah itu masih dalam amalia, tidak akan sampai dalil kita pada Allah. Tidak akan juga dia artinya berkalam dalam ayat, yaitu yang dikatakan kaunia. Kalau sudah sandaran ayat, sudah keluar pada sunnah sahabat beriman, maka pencarian diri itu akan teraniaya. Gak bakalan juga kita nemu. Dan sia-sia. Tapi setelah keyakinanmu kepada Allah sahabat beriman mendatangkan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Wahyu, ilham. Kalau kita memang meyakini diri. Wahyu, ilham, laduni, irhas, dan hadam akan membuat tahu siapa Tuhan. Bukan hadis, bukan sunnah. Ilmu sahabat beriman, lingkaran Al-Quran. Dia akan mendatangkan wahyu. Kalau kita sudah mampu mengkaji diri kita, bahwa kita datangnya dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan, Allah akan turunkan kepada kita wahyu pertama, ilham, laduni, irhas, dan hadam. Akan membuat tahu, artinya akan membuat dirinya siapa Tuhan sebenarnya. Siapa Tuhan dalam dirinya sebenarnya. Tapi kalau kita hanya mencari Tuhan di luar dari diri kita, kan Al-Quran sudah memberikan petunjuk segalanya sahabat beriman. Al-Quran sudah memberikan petunjuk. Dari awal aja itu kita sudah baca ya, surat Al-Alaqnya sebagai wahyu pertama. Ilmu belajar ngaji diri. Iqra ya Rasulullah. Kenapa pula kamu harus mencari-cari Tuhan di luar dari dirimu? Nah, sahabat beriman. Makanya kalau kita sudah tahu hakikat Tuhan dalam diri kita sahabat beriman, kita akan paham siapa yang mengamalkan dan apa yang diamalkan dalam surat Al-Quran itu. Contohnya surat Al-Ikhlas. Apa yang kita amalkan? Nah, kodratnya Al-Ikhlas itu apa dalam Al-Quran? Kenapa ikhlas itu nggak ada di ayatnya Al-Ikhlas itu? Kenapa kok judulnya ikhlas? Berarti di situ kita harus mendirikan antara keduanya. Ya. Kita harus mendirikan antara keduanya. Antara umat dan antara Tuhan. Siapa yang ditunjuk jadi Tuhan, siapa yang ditunjuk jadi umat. Sama-sama mengikhlaskan. Sama halnya hamba Allah. Hamba Allah itu mana hamba, mana Allah. Itu sama-sama dia. Hamba juga dia, ya Allah juga dia. Nah, kita harus tahu kodratnya sahabat beriman ya. Yang mengamalkan duduk Adam, tafakur Muhammad, nyatalah Allah dalam nyawa. Kodrat artinya yang mengamalkan. Kodrat yang diamalkan, wujud Allah dalam batin, mawjud Muhammad pada ruhani, nyatalah Adam pada jasad. Ini yang diamalkan. Coba sahabat beriman, kita coba ya apa yang kita artinya selama ini kita menyampaikan pemahaman, kita coba, kita lakukan ya, biar kita merasakan tafridnya, bagaimana kita itu bertuhan. Harus kita merasakan tajridnya, bagaimana kita itu bertuhan. Jangan cuma kita ngomong doang, Tuhan saya itu Allah.
Siapa yang bilang Tuhan itu Allah? Makanya dikatakan Tuhan saya adalah Allah, mereka mentuhankan adalah asma. Alif lam lam ha, tapi bukan pemilik alif lam lam ha. Ya. Makanya kalau orang sudah sampai ke dalam dirinya, itu udah nggak disebut. Allah adalah jasadnya, tapi Tuhan bagi dirinya tidak lagi diumpamakan, tidak lagi ada namanya, tidak ada lagi dipikirkan, tidak ada lagi artinya bagaimana akal kita untuk menjabarkannya, tidak ada lagi. Udah hilang nama tuh. Kalau kita cuma setakat ngomong, sahabat berimannya, Tuhan saya Allah, Tuhan saya Allah. Iblis juga mampu ngata. Ya, artinya di situ iblis juga, artinya dia mengaku, ya, iblis, setan itu, jin itu mengaku dia Tuhannya Allah. Nah, di sini kesalahannya jangan sampai kita kayak mereka. Ya. Karena memang awalnya agama ini mengenal Allah, sahabat berimannya. Awaludin marifatullah. Banyak dalam Al-Quran kata-kata perjumpaan. Bagaimana kita ingin berjumpa dengan Allah. Karena di situ sudah membuktikan, artinya sudah jelas. Dia memiliki artinya sifat wajib, sifat wujud. Berarti perjumpaan dalam Al-Quran itu adalah betul. Dia terang benerang, sahabat beriman. Nah, yang dikatakan Allah goib itu ya kita ini. Kita ini harus goib. Karena kita ini asma, kita ini alif lam lam ha. Harus goib, yang nyata adalah Tuhan. Tapi kalau kita sudah merasa masih diri kita di situ, tidak akan kita pernah ketemu Tuhan yang sebenarnya. Makanya kalau kita membahas kajian wasilah itu diri, berarti jangan dicampur adukan pemahaman tentang hakikat diri pada makom kaji ibadah. Dengan hakikat diri pada makom ilmu, sahabat diri. Ya. Tidak bisa juga kita mencampurkan pada hakikat artinya makom-makom syariat, makom-makom sunnah. Tapi bagaimana sesuatu yang ada di syariat atau amalia yang kita angkat menjadi hakikat, hakikat kita angkat menjadi ilmu. Yaitu marifat. Karena apabila dia sudah menjadi kodrat ibadah, ya, sahabat beriman diri tadi, maka asmanya naik. Asmanya naik apa? Alif lam lam ha, dia berkodrat nama, sahabat beriman. Nama dia akan muncul karena apa? Karena makom, sahabat beriman. Karena makom, karena kedudukan. Ya. Tapi kalau pembahasan tentang kajian diri kodrat ilmu, maka hanya satu kodrat tanpa nama, yaitu nafs, disebut diri. Nah, itulah yang dikatakan ilah. Kalau dia dalam kehidupan, sahabat beriman, kalau dia dalam kehidupan disebut billah. Kalau dia dalam kodrat disebut ta'ala. Kalau dia dalam diri manusia disebut ilah. Kalau dia artinya bagaimana untuk kita menguasai diri kita disebut rob. Kalau dia menguasai diri kita, rajanya manusia dikatakan rob. Kalau dikatakan Tuhan, ilah pada diri kita sendiri. Kalau dia menuju kehidupan, dikatakan milah. Allah menjadikan sebuah diri, tapi Allah tidaklah sebuah diri, sahabat. Kalau dia katakan diriku, artinya diri yang dijadikan, karena itu bersifat ha bagi Allah atau zat. Manusia kok gaib sih? Itu orang itu nggak usah di ya nggak apa-apa kan, itu nggak apa-apa biar itu biasa. temanku yang lagi keriting pikirannya Biasa tuh. Memang artinya gini, sahabat beriman ya, memang hidayah itu hanya Allah yang menentukan. Artinya hanya kehendak Allah yang mampu mengimani seseorang itu. Artinya membuka hidayah, membuka mata hati mereka, hanya Allah. Kita hanya di sini hanya memahamkan ya. Ya, jadi kita bersyukur yang menerima, sahabat beriman, karena Allah sudah membukakan pintu-pintu hati kita
dan membukakan mata-mata hati kita. Amin. Jadi kalau dikatakan diriku ya, bukan berarti sebuah diri. Ya. Disinilah hati-hati sahabat beriman ya. Nafsahu, berarti bukanlah aku yang diri, tetapi diri nafs. Disebut nah, itu aku, fa itu, atau sir atau batin, atau diri rahasia. Ya. Makanya dikatakan wahuwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kau berada. Artinya aku ada, artinya karena semua ada, sahabat beriman ya. Titik dirinya ada. Nafas diri kodrat, nufus diri batin, ampas diri am yang terlihat. Semua kodrat diri itu diberikan sebagai penyempurnaan hakikat sebuah diri sahabat beriman. Kalau Allah jadikan sebuah diri, maka jangan kita menamakan diri. Ya. Itu akunya kita. Tapi dia menciptakan sebuah diri, dirinya Allah, yaitu diri yang dijadikan. Disinilah letak keimanan kita sahabat. Di sini letak keimanan kita. Tapi kalau kita bawa ke kaji ibadah, maka dia akan lahir ayang karazia, ayang sabita. Jadi ini jangan lagi dibawa ke makom ibadah. Kalau dikaji di makom ibadah, dia harus jelas posisi keumatan dan ketuhanan. Kalau dikaji ilmu, maka di sini jadilah kehambaan dan aku bukan umat. Kalau umat itu dari kodrat Rasulullah SAW di bawah artinya di bawah malu. Sebentar lagi aku akan menghilangkan diri. Iya Bang Alif, kita selalu. Sahabat beriman. Jadi kalau dikatakan Allah goib, Allah ya goib yang mana? Ya, Allah itu yang goib yang mana? Ya. Kalau kita cuma seketakat artinya sahabat beriman berbicara. Kalau kita mengatakan Tuhan kita Allah, ya Allah yang mana? Ya. Apakah yang Allah alif lam lam ha itu? Kalau yang alif lam lam ha itu berarti kamu bertuhankan asma. Ya, makanya Allah katakan dalam kutsinya, kamu jangan bertafakur kepada zatku. Artinya kamu jangan mengingat kepada zatku, tapi kamu bertafakurlah kepada sifatku. Karena sifatku itu adalah hembusanku, diriku yang kujadikan kepada dirimu sehingga kamu bisa hidup. Itu yang dikatakan nyawa bagi kita. Inilah yang dihembuskan, inilah dirinya Allah yang ia jadikan yang tidak sekutu dengannya. Makanya bagaimana kita itu tidak sekutu dengan Allah, harus kita ini diliputi oleh rasa itu, biar nggak sekutu dengan Allah itu. Makanya yang memandang Allah itu adalah, artinya yang memandang Allah itu adalah Allah sendiri. Tapi kalau kita masih merasa keakuan diri kita di situ, memandang diri kita bahwa kita adalah Tuhan, akan sampai, karena yang memandang masih diri kita. Masih kita merasa ada di situ sahabat. Iya, fi anfusikum afala tusirun. Kenapa engkau tidak melihat, katanya Allah? Kenapa engkau tidak mengetahui asal usul dirimu itu? Kenapa engkau tidak mengerti? Kenapa engkau tidak melihat? Afala tusirun. Bukan tafsirun. Kalau tafsir itu ya bagaimana dengan mata-mata kasar mentafsirkan. Tapi dia mengatakan tufsirun. Ya. Tufsirun berarti dengan mata batin. Tapi pengakuan yang dilakukan oleh manusia setelah mengalami proses tauhid, yaitu syahadat dan ahad, menyatu langsung pada yang satu dalam rangka kebenaran ada pada tauhid. Afridnya dan tajrid nyata berhubungan dan merasakan dan nyata mengalami. Itulah yang dikatakan orang sudah bertuhan. Iya. Subhanallah sahabat berimannya. Kadang-kadang ya makanya mirat itu cuma sekali ya. Nabi Muhammad itu cuma sekali. Satu kali mirat. Begitupun juga manusia sahabat berimannya. Bermirat dalam sholatnya cukup satu kali.
Kalau kita sudah benar-benar ketemu dia sahabat beriman dalam sholat kita, subhanallah. Makanya Nabi Muhammad tidak berulang-ulang kali. Makanya para orang-orang mukminin katakan kalau saya melihat Allah dalam awal sholat, itulah yang terakhir bagi. Iya dikatakan akhir dan awal dan akhir. Nabi kita cuma sekali sahabat beriman. Seperti salah satu contoh, kalau kita katakan Qul huwallahu ahad, mungkin kita berpikir satu itu tidak ada duanya lagi. Ya, setelah kita tinjau kembali sahabat beriman, bahwasan di kalimat ahad tadi, di situ ada alif, ada ha, ada dan dal. Ya, ada alif, ada ha, dan juga ada dal. Ahad, alif, ya, alif, hanya sebagai sir, ya, dan dalnya sebagai zat, dalnya sebagai perjalanan. Ya. Ahad dalam konteks hijaiyah itu dalam perjalanan zatnya yang bernama Allah. Itulah ahad satunya. Tapi kalau kita tidak mau tahu sahabat beriman dengan kebesaran Allah, kekuatannya, kekuasaannya, yang mengaku yang melebihi kemampuan itu adalah sifat kejiwaan bagi kita sebagai umat. Makanya kita disuruh mengkaji, ya, disuruh mengkaji. Agar apa? Agar berderajat kalam Allah itu di diri kita. Bagaimana kita bisa bertuhan? Tanya diri kita sendiri. Di mana diri kita itu yang artinya yang tidak memiliki sifat mati? Di mana di dalam diri kita itu yang tidak pernah merasa lapar? Di mana di dalam diri kita itu yang tidak pernah tidur? Di mana di dalam diri kita itu yang laisa kami selihin? Di mana di dalam diri kita itu yang tidak pernah haus, yang tidak diperanakan dan beranak? Tanya diri kita. Kalau kita sudah dikuasai rasa ini sahabat beriman, itulah nyatalah Tuhan itu. Berjumpalah kamu dengan Tuhan. Kamu sudah melihat terang benerang Tuhan. Makanya jadi bagaimana kita mengatakan Allah itu Tuhan? Dalam bentuk apa? Kajari apa yang kita bisa mengakui wujud Allah itu? Wujud Tuhan itu adalah Allah. Kalau sekedar mengakui, iblis juga mengaku Tuhannya Allah. Lalu bagaimana dengan kodrat wahid? Sering orang katakan wahid. Apakah wahid ini sama dengan ahad? Tentu tidak. Ya. Karena ada ahad. Ya, ada ahad. Ada ahid, ada wahid, ada juga. Nah, itu beda-beda. Ya. Kalau wahid, ya ada waw dia. Hi itulah artinya hak dan alif sir dalam. Dia bertajali dengan rahasianya. Nah, ini dia berdiri dengan rahasianya. Ya, kalau ahid dengan ahad itu beda. Ahid ketunggalan yang satu juga itu namanya. Ya, satu juga kalamnya. Nah, asal dan artinya tetap satu, tapi tulisannya wahid. Kalau satu ahad itu beda dengan satu wahid. Ya, kalau satu ahad bersifat aftar. Ya, ke Allah sahabat beriman. Artinya apa? Setelah ingin dia menjadi Tuhan, maka dijadikanlah umat. Nah, di sini dia dua, ahad ini dua. Ya. Dia ahad ini dua. Bagaimana yang dua tadi menuju yang satu yang dikatakan wahid. Maka dia bersemayam di dalam kalam Allah. Dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Berarti Allah telah menjadikan wujud kodratnya sahabat beriman yang bisa menghadap kepada dirinya sendiri. Ya, karena Allah itu jamu binafsihi, tidak mungkin ada yang bisa menghadap kepada dia. Setaat dan sealim apapun seseorang, ya, kalau tidak jamu binafsihi. Tapi kalau seseorang itu telah menjadi utusannya Allah dan dia bagian dari kodratnya Allah dengan dia meningkatkan kemalikan Allah dalam dirinya, maka bersifatlah Allah pada dirinya. Maka halallah dia untuk menghadap Allah di dalam sholat, di dalam pekerjaannya, di dalam
gimana pun dia mengamalkan ibadah, karena sudah menghalalkan kodratnya, sudah dikuasai oleh Tuhan dirinya. Jadi yang kita belajarkan, sahabat beriman, hanya bertajali. Inilah yang paling tertinggi dalam artinya tauhid, bertajali. Bagaimana rasa ini, dia mampu menguasai diri kita. Tapi kalau kita masih menguasai diri kita, tapi kalau diri kita ini masih menguasai rasa itu, sahabat beriman, tidak akan juga mampu kita bertauhid kepada Allah. Tidak akan mampu kita berhubungan. Tauhid itu berhubungan, karena dia syahadat. Ya. Beda dengan ahadiyah. Ahadiyah itu tidak langsung. Kalau syahadah ini langsung, makanya dia jatuh pada kodrat-kodrat ibadah. Ibadah itu artinya ibadah itu langsung, ya. Ibadah itu dikatakan langsung, berarti syahadah. Syahadah, wahadiyah, ahad. Ahadiyah. Yang namanya ibadah, sahabat beriman, berarti dia langsung. Ya. Nah, kalau sholatmu mau dijadikan ibadah, kalau sholat kita mau menjadi satu ibadah, berarti harus langsung. Kalau puasa kita mau menjadi ibadah, berarti harus langsung. Tapi kalau puasa kita mau jadikan amalia, itu tidak langsung. Ya. Kalau sholat kita mau jadikan amalia, ya berarti harus jangan sampai ke Allah. Kalau puasa kita mau jadikan amalia, berarti harus puasa kita jangan sampai ke Allah. Nah, itu yang dikatakan amalia. Tapi kalau mau ingin puasamu, ya, mau ingin sholatmu sampai kepada Allah, itulah yang dikatakan ibadah. Mau makan, mau minum sampai kepada Allah, itu juga yang dikatakan ibadah. Tapi kalau tidak sampai, sahabat beriman, itulah yang dikatakan amalia. Ya. Putus hubungan kita saat kita, artinya bagaimana manusia itu meninggal, ya putus di situ amalnya. Kan amal. Makanya yang dibawa maju itu adalah ibadah, bukan amal. Ya. Bagaimana amal ini kita jadikan ibadah, yang dimaksud bagaimana amalia ini kita jadikan ibadah. Bagaimana yang tidak sampai ini harus sampai. Begitu, sahabat beriman. Karena apa? Kalau amal ini timbal balik di atas dunia ini. Kan sudah saya katakan tadi. Itu amal, perbuatan zohir, perbuatan artinya diri kita. Keakuan diri kita, itu yang dikatakan amal tuh. Nah, yang dikatakan amal zariah itu artinya yang sampai, yang sudah dikatakan ibadah. Nah, kalau sudah dikatakan ibadah, inilah yang dikatakan amal zariah. Tidak akan artinya tidak akan putus walaupun orang itu artinya sudah meninggal, artinya sudah wafat. Ya. Dia bawa ibadahnya sampai ke liang lahat, sampai bertemu dengan Allah. Makanya dikatakan dia membawa ilmunya sampai berjumpa dengan Allah. Itu ibadahnya. Sahabat beriman. Jadi apapun yang yang dikatakan amal itu amalia, sahabat beriman. Apa yang masih dalam lingkungan di lingkungan syariat. Artinya di lingkungan artinya kita hukum. Ya, itu amal. Amalan, apa amalannya? Ya, sholat, ya, zakat, naik haji, banyak, ya, sampai mungkin artinya sunnah atau kayak gimana, banyak, sahabat beriman. Puasa sunnah, ya, banyak. Nah, tapi juga bagaimana amalan-amalan ini sampai kepada Allah. Nah, itu yang dikatakan ibadah, bukan lagi amalan. Nah, kalau amalan itu masih konteks dalam iman, masih dalam konteks dalam agama. Jadi sahabat beriman, maka dia bersemayam di dalam kalam Allah, dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Berarti Allah telah menjadikan wujud kodratnya yang bisa menghadap kepadanya. Karena Allah itu jamu binafsihi, tidak mungkin ada yang artinya yang bisa menghadap kepada dia setaat manapun seseorang itu, atau segelar bagaimana seseorang itu. Tapi kalau seseorang itu telah menjadi utusannya Allah yang dikatakan Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam,
dan dia artinya bagian dari kodratnya Allah. Dengan dia meningkatkan kemalikan Allah dalam dirinya, maka bersifatlah Allah pada dirinya, maka dirinya sudah dikuasai oleh Allah. Maka bersifatlah Allah pada dirinya, maka halallah dia untuk menghadap kepada Allah. Jadi sahabat beriman, jadi sekarang kita lihat Allah tidak beranak dan diperanakan. Ini maksudnya apa? Kadang-kadang kita bertanya kayak begitu sahabat beriman ya. Kalau kita sekadar mengatakan yang namanya Allah itu tidak beranak ya, biar juga anak-anak tahu. Biar juga anak-anak tahu sahabat beriman ya. Bukan kita menilai tingkat derajat Allah dengan perimbangan seperti itu. Ya terlalu rendah sahabat beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bang Hamba. Ya, dengan perimbangan seperti itu. Terlalu rendah kita artinya menilai dari sisinya Allah sahabat beriman ya. Waalaikumsalam Bang. Siapa ini? Kakak di mana? Aina. Kakak Maka kita harus menyesuaikan sahabat beriman ya. Maka kita harus menyesuaikan kembali kepada hidayahnya yang ada, karena saya bilang apabila Al-Quran itu berucap sahabat beriman, maka di situ juga jawabannya. Ya. Nah di sini kalau kita sudah berilmu, pembacaan kodrat Al-Quran kita sudah bisa memaknainya. Karena memang Al-Quran itu adalah sebuah makna, bukan sebuah arti. Ya. Lam yalid, mana yang dikatakan sifat daripada sir Allah yang wujud yang ada. Di posisi kolbi, sementara laib ini adalah artinya alam sirnya. Allah dikatakan dengan alam batin. Nah ini yang dikatakan ya kolbi, yaitu kolbi ya, lam yalid beserta kodrat sifat dan zatnya. Walam yulat, ini ingat sahabat beriman ya. Alif sudah aftar di saat artinya lam yulatnya, latnya lid, lat, lam, lif, dol. Nah lat kalau sudah latnya aftar, kalau dia sudah aftar maka dia sudah maujud dia. Nah inilah antara sifat dan zat. Jadi kalau lam yalid adalah sifat bagi Allah, walam yulad adalah zatnya bagi Allah. Tapi mana kodrat yang tidak beranak dan tidak diberanakan. Dari lam yalid dan lam yulad, lam yalid adalah suatu wujud yang artinya yang jadi sahabat beriman, sementara lam yulad yang terjadi. Jadi disinilah yang hilangnya artinya kalam ini tadi. Tapi kenapa tidak ada lagi suatu bahasa selain dari beranak? Itu tadi siapa Kanevi yang sama dengan gambarnya saya tadi, mana dia? Nggak naik ya? Dia namanya Taubat, orang Madura. Ngefan banget sama Bang Hamba Allah. Taubat dan Nasuha. Namanya Taubat apa? Iya Bunda, tak kirain Yuda itu di TikTok. Dia itu kan satu bercerita, terus dia komen di bawah. Kalau menilai orang itu nggak bisa mendengarkan 10 menit terus komen begini, harus begini, begitu. Lanjut Bang Hamba Allah. Jadi, nah kita ingat ya, kodrat yang disebut dengan lam yulad dan lam yalid dan lam yulad tadi adalah zat dan sifat ya. Mana zatnya? Inilah robani, inilah ruhani, inilah nurani. Zat ya. Dan mana sifatnya? Inilah sifatnya. Kodrat, iradat, ilmu, samar, basar, kalam, hayat ya. Ingat ya sahabat beriman ya, lam yulad itu adalah ya kodrat yang disebut dengan lam yulad, dan lam yalid adalah zat dan sifat ya. Lam yalid, lam yulad itu zat dan sifat ya. Lam yalid adalah zat, lam yulad adalah sifat ya. Kalau ditanya mana zatnya, inilah Rabbani ya. Rabbani itu apa? Rabbani adalah nyawa kita ya. Inilah Tuhan daripadanya, artinya Tuhannya manusia. Kalau ruhani, zat bagi kita, dan nurani adalah jasad bagi kita ya. Dan mana sifatnya? Sifatnya kodrat, iradat, ilmu, samar, basar, kalam, hayat. Disebut dengan kodrat diri fana fila ya. Makanya kalau bagaimana kita mau ingin fana, bagaimana kita mau ingin wakufila ya. Kalau kita ingin fana berarti harus kita kalau orang sudah fana fila sahabat beriman, orang yang sudah memakai kodrat, iradat, ilmu, samar, basar, kalam, hayat tadi ya di kepalanya.
Nah, itu orang yang sudah fanafila, orang yang sudah bako, orang yang sudah bako bila, sudah duduk di hadapan bila, artinya bilanya Allah. Nah, ini yang artinya yang memakai sifatnya Allah tadi. Dia memakai kodratnya, iradatnya, ilmunya, samar, basar, kalam, hayat ya. Nah, bagaimana cara memakainya? Nah, kalau dia memandang dengan artinya dia memandang dengan ainul basirun. Kalau dia kalau dia mendengar dengan hatinya. Kalau dia berbicara dengan hatinya. Kalau dia bergerak dengan hatinya. Nah, inilah orang yang sudah fana. Ya, hanya keakuan Allah di situ ya, hanya perbuatan Allah. Kalau dia berilmu, dia tidak merasa berilmu. Kalau dia melihat, dia tidak merasa melihat. Nah, makanya dia bagaimana dia sifat was-wasnya, dia artinya sifat mencegahnya, sifat artinya bagaimana dia mencegah dirinya, sahabat berimannya. Ini orang yang sudah berdiri di fanafila, ya, orang yang sudah baku atau yang sudah berdiri di bilahnya Allah. Dia membawa pendengarannya, ya bagaimana yang mendengar adalah Allah, makanya dia bawa pendengarannya di pendengaran yang baik-baik. Nah, ini fanafila, ini adalah diri fitro, diri suci kita, sahabat beriman ya, diri suci kita. Ya. Makanya waktu yang di bulan puasa itu kan ini yang dicapai ya, ini yang dicari, yang tujuh ini yang dicari. Ya. Untuk mendapatkan qadarullah atau kadarnya Allah, atau yang dikatakan Lailatul Qadar, ya, kadarnya Allah. Nah, makanya setelah bulan puasa ya kita cari artinya bagaimana diri fitro, artinya kita kembali kepada diri suci kita yang kita amalkan di bulan Ramadan, yaitu mengamalkan 10 amal besar di dalam 17 rakaat, sahabat beriman. Karena sudah ada tajalli alam di kala ibu disebut dengan alam rahim, alam di kala bapak disebut dengan kala alam misal, maka dikatakan disebut dengan masa alam anak. Nah, inilah Bani Adam, ini masa anak Bani Adam wa Muhammadin Muhammad. Kita ini adalah anaknya Adam, umatnya Muhammad. Buktinya apa? Bapak kita dia masih punya bapak, dan bapak kita lagi masih punya bapak, dan bapaknya bapak, pokoknya bapak-bapak ya. Nah, jadi semua itu adalah bapaknya. Ini dikatakan Bani Adam. Bapak terakhir itu cuma Adam, yaitu Nabi, makanya ada zaman Nabi. Ya. Setelah zaman Nabi ini ditiadakan dan diwariskan kepada manusia, kepada anak, masuklah zaman Bani. Jadi kebalikan aja, sahabat beriman ya. Zaman Nabi menjadi zaman Bani. Ya. Nah, Bani ini kita artinya umat akhir zaman, sahabat beriman ya. Yang dikatakan Bani itu manusia-manusia, artinya umat akhir zaman ya, seperti kita ini yang dikatakan Bani. Nah, ini zaman Bani, zaman anak. Jadi diri fitro inilah diri yang dilahirkan di zaman anak ya, di zaman Bani. Inilah yang dimaksud anak titipan Allah ya. Kalau untuk syariat, untuk amanahnya, ini berimbas kepada amalan dan pemeliharaan kalau dalam syariatnya ya. Nah, ini kepada anak yang diamanahkan. Nah, kenapa dikatakan amanahnya? Ini sudah dijelaskan di surat Tagabun ya, ayat 15 ya. Sesungguhnya anakmu itu hanyalah cobaan bagimu ya. Jadi mungkin ada yang mau dipertanyakan, mungkin Bang Alan, silakan Bang Alan, atau yang sahabat beriman yang di bawah silakan. Jadi intinya kita hidup di dunia ini hanya mencari Tuhan ya, tidak ada yang lain. Karena Tuhan itu artinya Tuhan itu sendiri yang akan berbuat kebaikan. Tuhan itu sendiri yang akan beribadah. Ya. Tuhan sendiri itu yang akan artinya berbuat, sahabat beriman diri kita. Makanya di dalam Islam itu hanya kita bagaimana diperintahkan oleh Allah hanya untuk kita mencari Tuhan. Diperintahkan dalam Al-Quran itu untuk kita mencari Tuhan. Itu saja, sahabat beriman. Ya. Jadi kita harus bagaimana mengenal kodrat-kodrat yang di dalam diri kita biar kita lebih dekat. Ya. Karena apa? Kita tidak bisa langsung. Harus kita bagaimana memahamkan atau bagaimana kita belajar. Kita belajar dulu untuk kita mematikan diri kita. Ya.
kita belajar dulu untuk artinya rasa ini untuk menguasai diri kita, baru kita di situ bertemu dengan wujud Allah, wujud Tuhan tadi. Ya, karena yang melihat ini adalah Tuhan sendiri, bukan kita yang melihat ya. Nah, tapi kalau kita masih melihat artinya kita masih ada di situ, baru kita lantas kita melihat diri kita sendiri adalah Tuhan. Nah, tapi kita masih ada merasa ada, itulah kafir lah kita sahabat beriman ya. Jadi harus ada butuh pemahaman. Tidak bisa langsung sahabat beriman. Harus ada butuh pemahaman, harus ada butuh tangga-tangganya untuk kita mencapai ke sana. Ya, butuh proses ya, tidak segampang itu sahabat beriman ya. Nah, tapi Allah artinya bagaimana dalam Al-Quran, tapi Allah artinya bagaimana engkau berusaha, bagaimana engkau bertekad, bagaimana ingin yang kamu capai artinya Allah akan artinya memudahkan urusanmu. Ya. Allah akan memudahkan urusanmu, Allah akan memudahkan jalanmu ya, untuk bertemu denganku. Karena Allah itu tidak pernah dia menghalang-halangi hambanya ya, untuk berjumpa dengan dirinya. Ya. Makanya ini yang dikatakan kehendak, ya, kehendak Allah sendiri artinya bagaimana hidayah itu dibukakan hanya kehendak Allah. Ya, kita inilah kehendaknya. Ya, kalau ada kemauan itu yang dikatakan kehendak Allah. Tapi kalau kita tidak mau belajar, ya, tidak mau belajar, pokoknya tidak mau tahu dengan kebesaran Allah dalam diri kita. Nah, disitulah artinya kita tidak akan memiliki kehendak Allah tadi. Karena apa? Nah, keakuan diri kita sudah diselimuti artinya diri kita ini. Nah, inilah yang sia-sia hidup kita hari demi hari, ya. Berlalu sahabat beriman, berganti bulan, ya, berganti tahun, ya, sehingga kita sudah tua, ya, sehingga artinya bagaimana kita akan kembali. Ya, ini yang kita harus pikirkan. Ini harus artinya ini yang menjadi bekal. Ya. Nah, jadi bekal satu-satunya hanya mengenal Allah. Karena sudah dikatakan sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah, ya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu nyawamu sebagai utusan Allah. Saya sendiri yang menyelamatkan kata Allah. Nah, Muhammad itu nyawamu atau diri halusmu tadi yang kodrat irada tadi. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan saya. Sallallahu alaihi wasallam, saya sendiri yang menyelamatkan. Tidak ada yang mampu menyelamatkan di alam semesta ini, hanya Allah, hanya Tuhan. Ya, tidak ada. Nah, sahabat beriman ya. Jadi cuma itu bekalnya manusia. Banyak perkataan-perkataan dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang bagaimana kita berjumpa. Barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku, yang tidak percaya dengan perjumpaanku, ini penegasan. Maka amal-amal perbuatannya di dunia akan kembali. Artinya amal perbuatannya tidak akan ditimbang di hari kelak. Jadi kalau orang yang tidak percaya dengan perjumpaan dengan Allah, ya sama halnya kita berarti mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Nah, tapi kadang-kadang juga banyak orang yang mengingkari. Masa ada perjumpaan dengan Tuhan? Padahal dalam Al-Quran sudah jelas dengan ayat tersurat, dengan ayat yang jelas. Dengan ayat yang terbuka, memang artinya ayat yang terbuka untuk dipahami. Karena itu artinya penegasan ya, ayat yang tersurat itu penegasan. Artinya bukan satu, artinya itu memang sudah, Allah di situ sudah serius ya. Kalau kita memang tidak mempercayai dengan perjumpaan Tuhan, berarti sama halnya kita tidak mempercayai Al-Quran. Tidak mempercayai pedoman Al-Quran sebagai petunjuknya manusia atau sebagai petunjuk diri kita. Jadi kalau kita dengan memandang keberadaan dia pada zahirnya, kita adalah salah satu keputusan mutlak bagi Allah. Sahabat beriman, makanya jangan kita bawa dengan sifat keraguan. Jangan kita bawa dengan sifat was-was. Jadi barang siapa man azara atau aitin wazatul wa manal anbiya wahayatun watil wazirun. Apabila kamu menatap dirimu adalah aku, maka aku perlakukan ketuhananku padamu. Ina zaratil ayatnya il akbaru. Engkau adalah memperlihatkan kebesaranmu, kata jasad. Jadi dengan demikian sahabat beriman, bagaimana kita bisa seperti artinya kita pernah kita melakukan seperti itu. Kalau dia memang rajanya manusia,
Kalau dia memang penguasa manusia, dia harus berkuasa dengan artinya harus dia yang menguasai jasad kita ini. Nah, itulah bekal satu-satunya. Tidak ada yang lain lagi sahabat beriman ya. Itulah ihdinash shiratal mustaqim. Tidak ada yang lain. Tidak ada lagi yang lain yang kamu cari. Inilah bibit sahabat, artinya inilah kebenaran. Inilah artinya kalau kita sudah artinya menemukan Tuhan dalam diri kita, apapun yang kita perbuat, itu sih yang dikatakan, artinya sudah dikatakan semua apa yang kita lakukan adalah ibadah. Jadi jangan kita bosan-bosan ya, kita mempelajari, artinya kita membimbing rohani kita ya, membimbing batin kita, membimbing rasa kita. Ya. Nah, kita jasad ini artinya bagaimana dia belajar, artinya mematikan dirinya, rasa ini bagaimana dia mampu untuk menguasai diri kita. Kita menterapikan hari-hari, ya, terapi. Nah, usahakan rasa ini menguasai diri kita ini. Nah, jasad bagaimana? Jasad kerjanya menterapikan dirinya, ya. Jangan dia bohong, jangan dia berdusta, jangan dia melihat, pokoknya dia bagaimana ya menterapikan dirinya supaya wajah kita ini lebih bersih. Nanti rasa itu pelan-pelan dia akan menguasai diri kita. Kalau sudah rasa ini sudah menguasai diri kita, inilah yang dikatakan rajanya manusia atau yang dikatakan Robin Nasa tadi. Kita bawa 7 sifatnya Allah itu, kita bawa dalam keseharian, tapi jangan kita merasa ada, artinya merasa ada itu merasa memiliki. Kalau dia yang memandang, bagaimana kita memandang dengan yang artinya yang baik-baik. Nah, ini tidak artinya kita tidak memiliki ya. Kalau memang ini adalah ucapan Allah, artinya kalam Allah, bagaimana kita berkalam dengan yang baik-baik. Nah, ini kita menjaga, artinya bagaimana kita mampu menjaga, artinya mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau memang itu kalamnya Allah, tapi kalau kita tidak mau tahu ini bahwa kalamnya Allah ya, kita ngomong aja, maki aja, ngibah aja, ya hina aja, maki caci aja, nggak apa-apa. Nah, di situ kita terapi sahabat berimannya, jasad menterapi. Nanti rasa dia akan sendirinya menguasai diri kita. Karena sudah tidak ada keakuan diri kita situ ya. Makanya bagaimana sebenarnya kita berjumpa dengan Allah ini hanya kita bagaimana mematikan diri kesombongan kita. Mematikan diri kesombongan itu yang dikatakan kesadaran. Kesadaran itulah Tuhan. Sahabat berimannya. Kalau sudah diliputi kesadaran dalam dirimu sahabat berimannya, artinya meliputi seluruh artinya penjuru dalam dirimu. Disitulah yang berbuat hanyalah Tuhan. Ya mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Anevi. Silakan kalau di bawah, kalau ada yang mau bertanya ditulis saja. Jadi dengan pemahaman ini ya, yang mengajak, artinya saya tidak bosan ya mengajak sahabat-sahabat di sini. Amin. Ya, saya tidak ada yang bosan-bosan sahabat mengajak bagaimana kita artinya mencapai kesadaran itu ya. Tujuh sifat Allah dalam diri kita. Katanya. Bagaimana dengan istilah kehendak bebas Pak Ustadz? Begini ya, artinya kita ini kan artinya yang dijadikan ya, artinya yang kita dijadikan. Kita ini dijadikan oleh Tuhan ya, dijadikan, bukan diciptakan. Kita ini dijadikan, makanya kita ini memiliki akal yang sehat atau yang dikatakan akal. Ya, akal bisa menciptakan pikiran bisa menciptakan kalam. Karena akal ini dari hati ya, akal ini tumbuhnya dari hati, lapis-lapis dalam kalbu manusia. Ya, dalam batin manusia itu ada fuad, ya, ada lub, ada sir, pokoknya ada macam-macam sahabat iman ya. Termasuk akal itu sendiri. Ya, akal itu sendiri. Nah, inilah akal. Artinya akal ini artinya gambaran manusia itu memang diciptakan dengan sebaik-baiknya dengan akalnya ini. Ya, dengan akalnya ini. Dia tidak dimiliki oleh hewan. Ya, tidak dimiliki oleh hewan ataupun tanaman, tidak ada, ataupun jin, nggak ada, setan juga nggak ada akal, ya. Iblis juga nggak ada akal.
Karena apa? Akal ini mampu, artinya dia mampu, artinya menilai, ya, menilai sesuatu yang buruk, menilai sesuatu yang buruk dan yang baik. Nah, jadi saat kita memandang ini adalah aslinya Allah, ya, kekuatan. Kita memandang itu kekuatan Allah, ya. Kekuasaan Allah, ya, kita memandang begitu, pas itu kekuasaan Allah. Pandangan ini adalah kerjanya akal, ya. Akal ini yang menjabarkan, atau yang dikatakan jabarul, atau kalau dalam bahasa Indonesia, artinya dalam bahasa Amalia, Jibril. Ya, ini penjabaran, ini akal ini penjabaran, ya. Di situ dia bisa, artinya dia memberitahukan, oh itu yang buruk tuh, itu yang baik. Dia bisa membedakan akal ini. Itu yang buruk, itu yang baik. Makanya katakan penjabaran, ya, kalau dalam bahasa marifat jabarul, atau penjabaran sesuatu, artinya bagaimana itu perbuatan baik ataupun tidak baik. Akal ini tidak ini. Tapi kalau akal ini sahabat beriman, kalau artinya diakui keakuan diri, yang dikuasai, artinya dikuasai oleh keakuan diri, ya walaupun akal itu menyampaikan itu tidak baik, tapi tetap keakuan diri ini melakukannya. Makanya hati-hati sahabat beriman, keakuan ini sangat luar biasa, karena dia dalam diri manusia kategorinya dia sebagai setan, sebagai iblis. Dia terus artinya merasuki kita. Dia artinya bagaimana dia menggoda kita. Ini yang dikatakan keakuan kalau dalam bahasa marifat. Inilah keakuan. Inilah sifat iblis. Inilah sifat nar. Inilah sifat neraka. Makanya dia katakan dalam Allah katakan dalam dalam Al-Quran, apakah waktu di dunia aku tidak memberikan kamu peringatan? Lalu manusia ini berkata, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya sebenarnya peringatan itu kami telah terima, tapi kami menyia-nyiakan, dan kami menyesal sebagai penghuni neraka. Ya, inilah akal yang bekerja. Coba kita lakukan sesuatu yang buruk, pasti akal ini ngomong, ini buruk nih. Ya, kenapa dia memandang dengan kekuasaan Allah tadi? Ini pandangannya. Makanya akal itu nggak ada di binatang, dia memiliki otak. Makanya kebanyakan orang yang cuma dikuasai, kalau akal ini sudah dikuasai oleh keakuan diri, dia akan tinggalnya di kepala, ya, akan tinggal di kepala, bukan lagi di hati, karena dia sudah tergeser dengan keakuan diri kita, sehingga tumbuh di kepala. Gitu. Makanya akal ini bagaimana sahabat beriman, dia menjabarkan sesuatu yang baik untuk diri kita. Bagaimana kita lagi mau buat ini akal ini udah bicara nih. Ya, makanya itulah yang dikatakan dalam bahasa marifat, itulah yang dikatakan kalamullah, itulah yang dikatakan kalam yang suci. Ya, kalau dalam potensi hakikat itu masih dia dikatakan jabarul, atau kalau dalam syariat Jibril, kalau dalam bahasa Indonesia penjabaran. Tapi kalau sudah dalam marifat itulah kalamullah. Kenapa? Akal ini tumbuhnya di hati. Makanya kalau kita berbicara, kalau duluan hati yang berbicara, tidak akan kita menyesal di belakang. Ya, tidak akan kita menyesal di belakang. Tapi kadang-kadang akal ini sudah dikuasai oleh keakuan diri, sahabat beriman, ya, sehingga akal ini artinya bagaimana kita abaikan. Sehingga posisi akal di dalam diri kita sudah tergeser dengan keakuan kita. Sehingga apa yang terbesit di hati kita pikirnya itu akal yang berbicara, hati kita yang berbicara adalah iblis. Karena apa? Sudah nggak kelihatan cahaya di situ, ya, cahaya kolbu sudah nggak kelihatan. Ya, sudah tertutup dengan keakuan diri kita. Sehingga perkataan hati kita ini, ya, dikuasai oleh keakuan diri kita. Sehingga dia berbicara, kita pikir ini yang berbicara ini adalah diri kita, hati kita, padahal bukan. Sudah iblis. Jadi bagaimana kita bersihkan kolbu-kolbu kita dengan merendahkan diri kita, ya. Makanya yang dikatakan sujud itu kepada Allah, itu taat kepada Allah, itu ya bagaimana kita mematikan diri kita tadi. Itu yang dikatakan taat, patuh, sujud, mematikan diri kita ini, hilangkan keakuan. Hilangkan keakuan itulah yang dikatakan patuh, taat, menjauhi segala larangannya dan mengerjakan apa yang
artinya yang diperintahkan. Nah, inilah yang dimaksud. Tapi kalau dia dalam masih bentuk amalia, ya itu ya mungkin perbuatan ini dosa ini. Nah, itu perbuatan amalia, perbuatan zohir, perbuatan yang nampak. Perbuatan yang nampak. Kalau kita lagi curi itu buruk, dosa. Tapi kalau sudah masuk dalam hakikat, nah inilah yang dikatakan patuh, taat. Jauhi larangan, artinya kita jauhi artinya apa yang dilarang dan kita ikuti apa yang diperintahkan. Nah, inilah yang hak dan yang batil di dalam diri kita. Mana yang hak, mana yang batil. Nah, yang batil berarti jangan kita meyakini Allah di luar diri kita. Jangan kita menyekutukan Allah dari luar diri kita. Nah, ini yang dikatakan menyekutukan Allah. Ya. Kalau sudah kita meyakini Allah di luar diri kita, itu sudah bersekutu dengannya. Tapi bagaimana jasad ini sudah diliputi rasa, nah itulah yang tidak sekutu dengannya. Ya. Mana arufa nafsahu, bakot arufa rabbaku. Tidak ada yang mampu artinya sujud kepadaku, artinya diriku sendiri atau selain sifatku sendiri. Inilah dirinya. Makanya diri sejatinya manusia itulah yang itu. Makanya di dalam surat Maryam mengatakan sesungguhnya manusia itu sudah ada. Dari awalnya belum alam semesta ini ada, sudah ada tuh manusia tuh. Sebelum dunia ini ada, sudah ada itu manusia. Tapi belum berwujud. Belum kelihatan. Nah, inilah sejatinya manusia ini. Nah, inilah sejatinya manusia. Inilah diri yang dikatakan dalam pemahaman marifat. Inilah diri sejati nih. Ini yang kesadaran nih. Nah, makanya dia maujud, dia maujud. Makanya dia pasangkan dirinya tuh. Ya, ada kulit, ada daging, ada mata, ada pokoknya ada apa? Ya. Kodrat irada samar basar kalam hayat sehingga dia nampak, sehingga dia kelihatan. Nah, makanya dikatakan Allah itu goib, ya kita ini goib. Hanya Tuhan yang nampak. Allahnya sudah goib, Allahnya itu sudah goib. Nah, makanya kalau kita masih mengatakan Allah, nah itu berarti Tuhan kita itu jauh, masih ada perantara. Nah, tapi kalau Allah ini sudah goib, nyatalah Tuhan, itu berarti tidak ada. Berarti kata tadi Allah itu udah tenggelam tuh. Tenggelam dalam apa? Dalam fana. Lebur. Ya. Udah nggak ada lagi asma di situ. Udah hilang, udah lenyap. Nah, ini yang dikatakan bakubillah. Udah nggak ada lagi artinya asma. Udah nggak ada lagi apa yang dikatakan. Udah nggak ada lagi apa yang dibicarakan. Sama hanya contohnya kita mau makan ya. Ini saya ulang-ulang ya. Mau makan. Nah, mula-mulanya makan itu kan kalau kita lagi belum tahu kan, kalau kita belum lagi tahu artinya bagaimana makan itu pasti manggil ya, makan. Nah, kalau di rumah sini kalau kita belum tahu kan, ada arti itu masih orang-orang yang belum tahu artinya masih kita anak-anak ya, makan mak, makan. Nah, tapi bagaimana kalau kita sudah tahu arti makan ini, nanti kata makan itu hilang, menjadi perbuatan. Udah nggak ngomong makan lagi tuh, tiba-tiba ambil piring, ambil sendok, ambil nasi, ya ambil ikan, baru duduk baru makan. Nah, karena kalamnya udah hilang, udah menjadi perbuatan kayak gitu sebenarnya. Namanya itu dikatakan bertajali. Ya, bertajali. Bagaimana rasa kita ini menguasai diri kita ini, menguasai jasad kita sampai kita ini benar-benar kita ini nggak ada sahabat ini. Bukan nggak ada berarti memang nggak ada gitu, enggak. Keakuan kita yang tidak ada. Nah, keakuan kita itu yang harus kosong. Keakuan kita itu yang harus kita lenyapkan sahabat ini. Bagaimana sifat keakuan itu? Ya kita merasa memiliki. Nah, merasa memiliki itu yang dikatakan keakuan, merasa memiliki. Contohnya apa rasa tadi itu? Ya, rasa itu adalah sifat bagi Allah ya, sifat bagi Allah. Apa sifat bagi Allah?
kodrat, iradat, samar, basar, kalam, hayat, ilmu ya. Nah, itu sifat bagi Allah. 7 kesadaran di situ ya, 7 sifat Allah berarti 7 kesadaran. Nah, kalau Allah yang maha berilmu, jangan kamu merasa berilmu. Kalau Allah yang maha melihat, jangan kamu merasa melihat. Kalau Allah yang hayat, jangan kamu merasa yang bergerak. Kamu yang merasa membantu, kamu merasa yang menolong, kamu yang merasa bersedekah, kamu yang merasa kayak gini, kayak gitu. Kalau memang afalnya Allah yang bergerak, kamu jangan merasa salah. Kamu jangan merasa berpuasa, kamu jangan merasa yang beribadah. Nah, sahabat beriman. Ya, keakuan-keakuan ini yang kita harus gugurkan. Ya. Kenapa? Karena inilah yang bersekutu dengan Allah tadi. Makanya kita itu batasnya zohir dengan Allah itu. Tapi kalau zohir ini sahabat beriman sudah dikuasai oleh rasa. Inilah yang dikatakan artinya tidak bersekutu dengan Allah itu sendiri. Kita belajar pelan-pelan sahabat beriman. Memang artinya memang berat sahabat beriman. Kalau dari kita pemula atau yang artinya awal. Tapi kita belajar, kita harus hijrah. Ini yang dikatakan hijrah ya, belajar dengan kita artinya hilangkan keakuan diri kita tadi, jangan kita merasa ada melebihi dari Tuhan. Sifat ini sahabat beriman, keakuan diri ini sangat berbahaya. Kadang-kadang dunia ini seakan-akan itu milik kita. Seakan-akan kita merasa ini kita kuasai dunia. Ini yang artinya ini sudah di tingkat atas ya, paling atas sahabat beriman. Kalau kita lagi duduk di mimbar, atau kalau kita lagi berceramahin orang, seakan-akan kita ini sudah merasa paling benar. Seakan-akan kita ini sudah merasa paling berilmu, sehingga kita mampu menyalahkan orang lain, sehingga kita mampu mengkafirkan orang lain. Ini sifat keakuan diri sangat berbahaya sahabat beriman. Memang dia sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Inilah sifat narnya manusia. Sifat neraka bagimu. Makanya neraka itu Allah tidak ciptakan. Allah tidak pernah menciptakan neraka dan surga. Tapi bagaimana surga artinya kau adakan sendiri. Bagaimanapun juga itu neraka kamu adakan sendiri. Karena apa? Karena semua di dalam diri manusia. Kalau kamu mau ciptakan surga ya ciptakan sekarang. Nanti kembalinya ke surga nanti di akhirat. Kalau kamu mau ciptakan neraka ya sekarang. Berarti otomatis kamu akan kembali ke neraka. Itu sahabat beriman. Bukan berarti neraka dan surga tidak ada di sana. Ya, tapi itu walau alam ya. Walau alam kalau di sana. Yang penting kita ikhtiar dulu, kita menjadikan bagaimana surga di dunia, ya kenikmatan di dunia. Nah ini yang dikatakan. Tapi bagaimana kita sudah mengharap surga di sini, tapi kelakuan kita di luar dari sifat surga. Tentunya di sana tidak akan nyata surganya. Tapi yang dikatakan surga dalam hakikat sahabat beriman, yaitu kembali kepada Allah. Hanya dikatakan, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada dan masuklah ke dalam surga. Berarti sudah kembali kepadanya, itulah yang dikatakan surga. Jadi selama saya pahamkan sahabat beriman di sini kita artinya belajar sahabat beriman di sini kita belajar sama-sama mengajarkan, saya juga sendiri di sini artinya terus belajar bagaimana kita mencapai hakikinya diri untuk mencapai kebenarannya diri, untuk mencapai kesadarannya diri, sejatinya diri, kesempurnaan diri. Kita di sini sama-sama belajar. Karena selama ini saya pahamkan bagaimana kita sudah mengenal kerat-kerat Allah dalam diri kita. Sesungguhnya nafas kita itu adalah sifatnya Allah, atau yang dikatakan dirinya Allah yang dijadikan, atau yang dikatakan Rasulullah, atau yang dikatakan Muhammad. Inilah artinya perantara ya, perantara manusia itu
artinya dia sebagai perantaranya manusia untuk menghadap kepada Allah. Jadi kita kalau kita kenal, oh berarti harus saya rasa ini yang menguasai diri kita. Ini yang dikatakan